Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap sehat ya. Untuk pertemuan ketiga kali ini, mata pelajaran ekonomi bisnis untuk kelas 10 kita akan membahas tentang model perilaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kalian diharapkan bisa memahami model perilaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Nah, untuk itu kita akan bahas apa itu perilaku ekonomi. Perilaku ekonomi itu adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Nah, secara garis besar, pelaku ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, pemerintah dan luar negeri dan masyarakat luar negeri. Nah, setiap pelaku ekonomi ada yang berperan sebagai produsen, konsumen maupun distributor. Nah, yang pertama kita bahas rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu adalah pelaku ekonomi yang utama karena rumah tangga konsumen meminta barang dan jasa dari pasar barang dan jasa. Untuk itu kita harus mengkonsumsi atau membeli barang dan jasa. Rumah tangga konsumen itu ikut menentukan barang apa yang akan diproduksi. Kegiatan ini merupakan kegiatan ekonomi, maka rumah tangga konsumen termasuk salah satu pelaku ekonomi. Rumah tangga konsumen juga menawarkan tenaga kerja, tanah, kapital, dan kewirausahaan. Itu rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah rumah tangga produsen atau perusahaan itu adalah rumah tangga yang dibentuk oleh perusahaan atau wirausaha dengan tujuan mencari laba dengan cara menggabungkan tenaga kerja, modal, dan tanah atau sumber daya alam untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, mereka menjalankan fungsi produksi atau bertindak sebagai produsen, baik secara perorangan maupun secara kolektif atau organisasi. Nah, produsen akan mengelola usahanya dengan beberapa cara atau bentuk seperti perusahaan perorangan atau PO. Itu berpartner itu misalnya berupa perusahaan CV, firma, atau membentuk perusahaan terbatas atau perusahaan perseroan atau PT. Nah, itu adalah rumah tangga produsen atau perusahaan. Berikutnya adalah pemerintah atau rumah tangga negara. Nah, peranan rumah tangga negara atau pemerintah dalam kegiatan ekonomi itu antara lain sebagai pengatur, sebagai konsumen, sebagai produsen juga, pembuat dan pelaksana aturan main, kemudian menjamin kompetisi, menyediakan barang publik. Nah, berikutnya yang keempat ada jenis pelaku ekonomi masyarakat luar negeri. Nah, untuk yang keempat ini, masyarakat luar negeri ini adalah pelaku ekonomi yang berhubungan dengan transaksi luar negeri. Sektor ini mencakup ekspor dan impor barang dan jasa, serta aliran modal yang berkaitan dengan transaksi investasi perbankan. Peran rumah tangga konsumsi adalah sebagai konsumen, sebagai pemasok atau pemilik faktor produksi, ikut mempengaruhi mengenai apa yang diproduksi oleh perusahaan. Nah, masyarakat luar negeri juga bisa berbentuk PT atau corporation.
Ruang lingkup konsumen, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen itu adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ruang lingkup perilaku konsumen ini akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya pendapatan, selera konsumen, dan harga barang. Di saat kondisi yang lain tidak berubah, perilaku konsumen ini didasarkan pada teori perilaku konsumen yang menjelaskan bagaimana seseorang dengan pendapatan yang diperolehnya supaya dapat membeli berbagai barang dan jasa sehingga tercapai kepuasan tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini bahasan tentang teori perilaku konsumen ya berikutnya. Perilaku konsumen itu adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Itu teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen itu akan dipengaruhi teori konsumen itu bisa dipelajari melalui dua pendekatan dalam teori perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang itu bisa dipelajari melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan ordinal. Nah, kalau secara pendekatan ordinal itu semakin banyak barang dikonsumsi, maka makin besar kepuasan. Jika konsumen memperoleh tingkat kepuasan yang besar, maka dia akan dan mau membayar mahal. Sebaliknya, jika kepuasan yang dirasakan konsumen rendah, maka dia akan atau mau membayar dengan harga murah. Jadi jika konsumen ingin memperoleh tingkat kepuasan yang besar, dia mau membayar berapapun barang. Sebaliknya, jika kepuasan yang dirasakan konsumen rendah, dia akan mampu membayar dengan harga murah juga. Nah, itu adalah teori pendekatan kardinal juga biasa disebut dengan daya guna marginal. Yang kedua, dengan menggunakan pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal itu yaitu mengukur kepuasan konsumen dengan angka ordinal atau relatif. Yang berikutnya adalah teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen adalah kegiatan yang membuat barang-barang produksi juga sangat berkaitan dengan nilai guna suatu barang. Nah, di dalam produksi terdapat proses produksi tertentu yang harus dijalani sehingga bisa menghasilkan barang yang berguna. Nah, di dalam menganalisis teori produksi kita mengenal dua hal, yaitu produksi jangka pendek, yaitu produksi dalam jangka pendek, berarti terdapat satu faktor produksi yang bersifat tetap. Nah, yang kedua, produksi jangka panjang. Dalam produksi jangka panjang, semua faktor produksi yang digunakan bersifat variabel atau berubah-ubah ya. Berikutnya adalah bahasan tentang biaya produksi. Biaya produksi itu adalah biaya-biaya yang digunakan dalam proses produksi, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik
yang jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jenis biaya lain. Jenis-jenis biaya produksi itu ada bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead. Jadi ada 3 ya. Biaya bahan baku itu merupakan bahan yang secara langsung digunakan dalam produksi untuk mewujudkan suatu macam produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Itu disebut juga biaya bahan baku itu biasa disebut juga direct material cost. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung, direct labor cost, merupakan biaya-biaya bagi para tenaga kerja langsung yang ditempatkan dan digunakan dalam menangani kegiatan-kegiatan proses produksi. Jadi secara langsung diterjunkan dalam kegiatan produksi, menangani segala peralatan produksi dan usaha itu dapat terwujud. Jadi itu biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead. Biaya overhead itu atau factory overhead cost. Biaya overhead atau sering disingkat juga BOP, umumnya didefinisikan sebagai bahan tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya yang tidak secara mudah didefinisikan atau dibebankan pada suatu pekerjaan. Nah, ini elemen-elemen atau yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik atau BOP itu, yaitu diantaranya biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya depresiasi dan amortisasi aktiva tetap, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, biaya listrik dan air pabrik, biaya asuransi pabrik, dan biaya operasi lain-lainnya. Nah, berikutnya kita akan bahas proses produksi. Proses produksi itu jenisnya atau macamnya dibagi menjadi 2. Ada produksi atas dasar pesanan, yaitu perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, melaksanakan pengolahan produknya atas dasar pesanan yang diterima dari pihak luar. Nah, perusahaan ini mengumpulkan biaya produksi dengan menggunakan harga pokok pesanan. Nah, ini kalau produksi pesanan ini dilakukan jika ada pesanan saja. Yang kedua adalah produksi massa. Kalau produksi massa kebalikannya dari produksi pesanan ya. Produksi massa itu perusahaan yang berproduksi berdasarkan produksi massa itu melaksanakan atau mengelola produknya untuk memenuhi persediaan di gudang yang umumnya produknya berupa standar. Perusahaan ini mengumpulkan biaya produksinya dengan menggunakan metode harga pokok proses. Nah, dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan harga pokok produk persatuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut. Nah, dihitung dengan cara membagi total biaya produksi membagi total biaya produksi dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Nah, jadi kalau produksi pesanan itu dilakukan jika ada pesanan saja. Sedangkan produksi massa dilakukan secara terus-menerus. Sesuai dengan standar yang ada di perusahaan tersebut. Nah, itu saja pertemuan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas
materi yang lain lagi. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.